المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الكون والفريقين عرب ومن عجميا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سيال الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلتين عزما إن الكبائر في غفرانك مأميا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح المنوح الرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدر مؤلف هذا الكتاب العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والشيخ محمد ناوي بن الجبل البنتلي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن أبو قادر السنجاب عبد الرحمن بن كاج عبد الله والشيخ مربي روحي كحجي حسن بصري والشيخ مربي روحي سيد حسن بن عوان ومن بنى هذا المسجد ومن دفن في هذا المسجد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 7, 2 baris dari atas.
bacaannya wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan gitu ya. Halaman 7, 2 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati az-zahirati wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbar bihi anillahi ta'ala minas sirati wal mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirati ila akhirih. Masih berkaitan pembahasan mengenai ilmu tauhid. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Ta'ala itu maha berkata-kata, Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segalanya, maka Tuan Musannif pengarang ini kitab As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau melanjutkan pembahasan tauhidnya ini. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai annahu litaukid, tidak sekedar wallahu ta'ala gitu. Tapi di sini menggunakan kata-kata wa annahu, menunjukkan taukid untuk menguatkan, dan bahwasanya artinya benar Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atha sayyidana, telah mengutus sayyidana, artinya pemimpin kita,
telah mengutus pemimpin kita. Kalau orang dulu bilang sayyid itu artinya penghulu, penghulu kita, ya. Kalau kita mengartikannya biasanya pemimpin, tapi kalau orang-orang dulu mengartikan sayyid itu sayyidana, penghulu kita, ya. Kalau kita mengartikan biasa pemimpin, ya, pemimpin kita. Jadi Nabi ini pemimpin kita. Ma'asyiral jinni wal insi wal malaikah. Di samping Nabi ini merupakan pemimpinnya bangsa manusia, tapi juga ma'asyiral jinni, Nabi pemimpin sekalian bangsa jin. Karena Nabi ini diutus kepada bangsa manusia, bangsa jin, ataupun ke makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan sampai malaikat. Namun nanti ada perbedaannya, ada istilahnya irsalut taklif, ada yang istilahnya irsalut tashrif, ya. Kalau Nabi diutus kepada bangsa manusia, bangsa jin, itu menunjukkan irsalut taklif, terkena pembebanan hukum. Kalau Nabi diutus kepada bangsa para malaikat, itu namanya istilahnya irsalut tashrif, untuk memberitahukan bahwa Nabi ini merupakan bukan sembarang makhluk, tapi Nabi kita itu adalah Nabi yang teramat sangat mulia, bashar lakal bashar, manusia, tapi tidak disamakan seperti kita manusia biasa. Manusia yang memiliki kelebihan, manusia yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau itu sayyidana, artinya pemimpin kita bangsa manusia. Di samping pemimpin kita bangsa manusia, beliau juga merupakan pemimpin bangsa para jin, bangsa jin, bangsa malaikat. Bahkan kita sering dengar Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tuh, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi. Jadi pemimpin para nabi itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, ya. Makanya ada Syekh Zamakhsyari, kalau dia punya pendapat, Syekh Zamakhsyari ini, bahwa katanya malaikat Jibril itu lebih utama ketimbang Nabi kita. Kata para ulama, andai kata Syekh Zamakhsyari tidak mau mencabut pendapatnya bahwa malaikat Jibril itu lebih afdal, lebih utama ketimbang Nabi kita, maka sudah cukuplah perkataan dia, pendapat dia, untuk dapat memasukkan dia ke dalam neraka kalau dia nggak mau taubat. Jadi ini Nabi bila mana dibandingkan dengan para malaikat juga tetap masih muliaan Nabi kita, ya. Jadi beliau itu sayyidana, penghulu kita, pemimpin kita. Sayyid itu artinya man faqa ghairahu, orang yang mengungguli orang lain. Unggul dalam segi apa? Karoman, dari segi kemurahannya. Dikatakan dalam kitab Sintud Durar, kita sering mendengar, wa huwa Abu Syafiq lil yatimi wal armala. Dialah merupakan Abu Syafiq, seorang yang sangat penyayang lil yatim, kepada anak-anak yatim, wal armalah pun kepada para janda, ya. Jadi Nabi itu memiliki sifat karam. Wahilman, Nabi ini memiliki sifat yang lapang dada, ya. Lapang dadanya Rasulullah, ya. Pernah beliau itu ketika berdakwah itu sampai kedua lutut kaki beliau itu berdarah, berlumur darah.
Pingsan Nabi di situ. Ya. Pernah ditimpukin oleh ba'dul musyrikin. Rasulullah ditimpukin oleh orang-orang musyrik. Bihajarin dengan bebatuan sampai fasujja wajhuhu. Ketika ditimpuk oleh itu orang-orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya mukanya itu berlumuran dengan darah. Ya. Bahkan dikatakan dalam sejarah kusirat rubaiyatuhu, gigi serinya Nabi patah. Wa thaniyatuhu, gigi bagian depannya Nabi patah juga. Jurihat wajnatahu, nih berdarah dia punya wajnahnya. Ya, sini pelipisnya tuh berlumuran dengan darah tuh Rasulullah. Nah, ketika itu terjadi menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat teramat sangat sedih. Ya Allah, ini gini-gini banget ya. Rasul kita dicaci, Rasul kita dimaki, ditimpuki gitu. Ya. Permintaan para sahabat ketika itu, ud'ullaha alaihim ay kuffar Quraisy. Ya Rasul, udah dah, sumpahin aja tuh orang-orang kafir Quraisy yang telah menyakiti engkau wahai Rasulullah. Ya. Tapi dikarenakan kehilimannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pantaslah beliau mendapatkan gelar Al-Halim, orang yang lapang dada. Apa Nabi katakan? Inni lam ub'ats la'ana. Aku ini dibangkitkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah menjadi si tukang laknat. Wa innama bu'itsu da'iyan wa rahmatan. Aku ini diutus sebagai kepada pengajak kebenaran wa rahmatan, dan sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Jadi bukannya disumpahin tuh sama Rasulullah, tapi Nabi malah mendoain, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunin mereka. Nah, kira-kira kalau kita yang disakitin bagaimana? Kita sumpahin apa kita doain? Beda sama kita. Ya. Tapi Rasulullah nggak begitu. Nah, itulah yang disebut dengan sayyid. Ya, jadi sayyid itu adalah man faqa ghairahu karaman wa hilman. Orang yang melebihi, mengungguli orang lain, baik dari segi karamnya, kemurahannya, ataupun hilman, dari segi kehilimannya Rasulullah. Jadi nggak ada lawannya itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya. Ba'atha sayyidana, telah mengutus pemimpin kita. Siapa? Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdahu, yang merupakan beliau itu adalah abdahu, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun Rasulullah itu makhluk manusia yang sangat luar biasa, tapi tetap beliau itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi abd itu ya, asyrafu sifatil insani walau hurran gitu. Ya. Makanya Rasul disifatkan dengan abd. Ya. Dalam makom-makom, ya, tempat-tempat yang mulia dalam firman Allah Ta'ala itu sering kita dengar subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan di malam hari bi'abdihi, hambanya. Enggak Allah Ta'ala enggak bilang binabiyihi, birasulihi, apalagi bi Muhammadin, enggak. Tapi Allah Ta'ala katakan bi'abdihi, dengan hambanya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Ya. Al-'abdihi dikatakan. Jadi di sini mengandung hikmah. Ya, kata-kata 'abdahu di sini mengandung hikmah. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala katakan tadi subhanalladzi asra bi'abdihi, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, itu mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Apa rahasianya?
Dikatakan itu min idafatil abdi ila dhamir aqwa syarafin wa ablaghuh. Diidafakannya kata-kata abd, abdihi, ya, ala abdihi bi abdihi, itu menunjukkan kalau diidafakannya kalimat abd kepada dhamir hi, itu menunjukkan aqwa syarafin wa ablaghuhu, merupakan kemuliaan. Beliau itu merupakan orang yang sangat-sangat mulia. Wa ablaghuhu, jadi bersangatan kemuliaannya Rasulullah itu bersangatan, benar-benar terbilang daripada orang yang begitu dan sangat mulia gitu. Ya. Ya, jadi Nabi Allah Ta'ala nggak bilang li nabiyihi wa habibihi, nggak bilang begitu. Ya, ini juga menunjukkan di sini ada satu sinyal, ada satu isyarat agar umatnya Nabi itu nggak tersesat. Meskipun kita puji anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur gitu. Anta syamsun, anta badrun, engkau laksana matahari. Anta badrun, engkau laksana bulan purnama. Anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Tapi tetap saja meskipun beliau itu orang yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala, namun beliau itu adalah tak lain dan tak bukan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena setinggi-tingginya ataupun sehebat-hebatnya orang kalau di hadapan Allah, tetap saja dia itu adalah siapa? Hamba Allah. Begitu. Jadi agar orang itu tidak mempertuhankan Nabi kita Nabi Muhammad. Gitu. Sekalipun beliau orang yang istimewa gitu. Ya. Wa rasulahu, beliau adalah Rasulullah, utusannya Allah. Ya. Orang kalau tidak mau mengakui Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi dan Rasul, maka kafirlah orang tersebut. Ya. Kafir tuh. Ya. Semacam Yahudi, Nasrani, itu mereka enggak ngakuin Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul tuh. Yahudi, Nasrani, mereka tidak mengakui Nabi kita itu sebagai Nabi dan Rasul, maka mereka dianggap semuanya apa itu? Kafir di situ. Ya. Gitu. Nah, tidak ada menurut mereka itu Nabi setelah Nabi Musa. Nah, mereka menganggap, mereka mengklaim bahwasanya menurut mereka itu tidak ada Nabi setelah Nabi Musa. Tidak ada kitab suci setelah kitab Taurat itu. Ya. Nah, makanya Allah Ta'ala turunkan namanya kitab Zabur tuh, kepada Nabi Daud. Ya. Nabi Daud tuh, ya, dalam rangka membantah apa yang telah dikatakan oleh apa? Orang-orang Yahudi. Ya. Bahwa dikatakan mereka berpendapat tidak ada lagi tuh Nabi ataupun kitab setelah siapa? Nabi mereka. Itu. Tapi sebenarnya nggak apa, nggak demikian, nggak begitu, gitu. Ya. Ila jami'il khalqi. Ya. Jadi Nabi ini diutus ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jadi tadi apa yang telah saya katakan, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad bukan hanya sekedar diutus kepada bangsa manusia, tapi juga diutus kepada bangsa jin, diutus kepada bangsa apa? Malaikat, tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Makanya Rasulullah kalau tidak salah kata Sayyidina Umar, ketika beliau berjalan dengan Sayyidina Umar itu Rasulullah di kota Mekah, famastaqbalahu hajarun wala syajarun illa wa huwa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah Nabi melewati bebatuan, tidaklah Nabi melewati pepohonan, kata Sayyidina Umar, beliau menyaksikan sendiri
illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bebatuan yang dilewati oleh Nabi kita Nabi Muhammad, melainkan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Oh, ya. Ucapin salam kepada Rasulullah itu. Ya. Jadi ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Seluruh makhluk tanpa terkecuali semuanya itu. Ya. Kalau Nabi yang lain itu sekedar diutus kepada umatnya saja, kepada umatnya masing-masing, tok kepada umatnya aja. Beda dengan siapa? Beda dengan Nabi kita. Ya. Nabi kita buat seluruh makhluk, gitu. Nggak ada tuh Nabi yang diutus kepada bangsa jin kecuali Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri itu di kalangan bangsa jin, ya, statusnya itu bukan sebagai nabi dan rasul tapi sebagai hakim. Nabi Sulaiman, ya, di kalangan bangsa jin itu, masya Allah, pada taat, pada patuh sama Nabi Sulaiman. Nabi juga, raja juga, ya. Tapi di kalangan bangsa jin itu beliau itu bukan diutus sebagai nabi dan rasul tapi sebagai apa? Sebagai hakim. Nabi Sulaiman tuh, ya, bukan sebagai nabi dan rasul, ya. Tapi kalau di kalangan bangsa manusia Nabi Sulaiman itu nah baru diutus sebagai nabi dan rasul, ya. 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 Jadi keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan tuh kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Untuk apa Rasulullah diutus? Ya. Kepada seluruh bangsa manusia, bangsa jin, lihidayatihim, tak lain dan tak bukan adalah lihidayatihim, yaitu untuk apa? Memberikan petunjuk kepada mereka, ngasih hidayah, ngasih petunjuk kepada makhluk, ila tariqil haqqi, memberikan petunjuk, ngasih tahu, nuntun makhluknya ila tariqil haqqi, kepada jalan yang benar, ya. Kalau kita nggak mau ngikutin atau melalui petunjuk para nabi, ya, pastilah kita bakal nyasar, ya. Jadi dengan sebab diutusnya Rasulullah nih, diutusnya para nabi, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad itu, dengan diutusnya beliau itu kita bisa tahu tuh, oh, ini cara ibadah seperti ini cara taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, ya. Jadi kita jadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah utus tuh para nabi dan juga Allah Ta'ala utus para siapa? Para rasul di situ. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan juga untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Artinya untuk menyempurnakan urusan dunia mereka, untuk menyempurnakan urusan-urusan dunia mereka. Itu semuanya diatur oleh Allah Ta'ala melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi makanya kita harus atau kudu mengikuti aturannya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum, qul ya asyrafal khalqi, katakanlah oleh engkau ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, kalau kalian itu cinta kepada Allah, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala pun bakal cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kalian. Itu, ya. Kalau kita nggak mau ngikutin Nabi, ngikutin siapa lagi? Benar gak?
Kalau kita nggak mau ngikutin Nabi, antum mau ngikut siapa coba? Ya kan? Makanya setelah para Nabi, Rasulullah kita ini, Nabi Muhammad nggak ada, masih ada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya itu para Nabi? Itu para ulama. Ya. Ikutin para ulama yang tentunya yang bersumber keilmuannya itu sampai Rasulullah. Jadi kita itu kalau berguru biar jelas sanad keilmuan kita, guru-guru kita. Alhamdulillah yang ngajar di sini, insya Allah nih sanadnya jelas di sini. Ya. Insya Allah kita bakal selamat dunia akhirat. Anfulan terus an Rasulillah. Ya. Jadi berguru itu biar kita tahu sanad keilmuan keguruan itu, dia belajar ke siapa, Jangan kita ngambil ilmu itu hanya sekedar dia apa itu, lihat Mbah Google. Lah kita nggak tahu tuh alirannya dia apa. Lah kita nggak tahu tuh dia sumbernya dari mana. Kalau di internet itu udah bermacam-macam aliran udah. Aliran ini. Kita salah ambil. Itu kan. Kita misalkan kita hanya sekedar umpamanya megang sholat, kita megang pedoman buku doang gitu. Kan ada tuh buku petunjuk apa? Petunjuk sholat 5 waktu, ya kan? Nah, kalau seumpamanya kita nggak ngaji seperti ini, nggak bakal paham, nggak bakal ngerti kita. Nggak bakal paham, nggak bakal ngerti kita. Karena yang namanya sholat, ilmu fikih, kudu ada praktek. Nah kalau kita cuma ikutin gambar doang, bisa jadi gambar salah, nggak jelas karena nggak ada gerak-geriknya. Nah kalau kita ngaji begini, nah nanti ada fikihnya nih, kita gambarin ntar. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana tuh duduk di antara 2 sujud. Nanti bakal kita gambarin satu saat ini. Ya. Coba kalau antum hanya sekedar megang buku pedoman doang, ngaji kagak, ya bisa salah gitu. Ya Allah, ya. Banyak orang sholatnya itu belum pada paham, belum pada ngerti wudunya, tata cara wudu bagaimana, niatnya bagaimana. Ya Allah, ada dulu saya pernah dengar engkong-engkong aki-aki, ya. Usianya udah 60 tahun. Kira-kira 60 udah aki-aki belum? Udah aki-aki belum 60? Tua deh usianya, udah tua. Ada yang nanya, engkong, itu kan, engkong punya istri? Punya lah. Berarti engkong mandi junub dong dulu. Ya. Nah, sekarang gue juga masih mandi gitu. Mandi junub. Dia tahunya mandi junub doang. Tapi engkong kira-kira kalau mandi junub pakai niat apa kagak? Lah kagak gue mah. Ya lah emang kudu niat, dia gak tahu. Nah, dikira saya itu yang namanya mandi junub itu cuman sekedar rata pakai air kagak ada niat. Oh. Kira-kira bagaimana tuh? Oh. Dikira sama dia nggak pakai niat mandi junub. Ada orang lagi salah, dia punya wudunya, dia wudu, ucapin sama dia, dilafazin sih, nawaitul wudu'a. Nah, tapi ketika dia basuh muka dia nggak niat lagi. Mestinya kan ketika basuh apa? Mahalluha kan tempatnya itu, niat itu ketika kita apa? Ghuslu juz'in minal wajhi, membasuh sebagian daripada apa? Muka kita. Tapi ketika dia ambil air, cukup dilafazkan nawaitul wudu'a. Ketika di sini nggak ada niat lagi. Nah, itu niat yang kita lafazkan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu, yang dipandang itu adalah niat yang wajib adalah di mana? Mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di dalam apa? Dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun, mentalafuzkan niat itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi yang wajib itu di mana? Dalam hati. Ketika kita basuh apa? Basuh muka.
Jadi ada orang yang ngambil wudu air gini, nawaitul wudu'a, di sini nggak ada niat lagi. Kira-kira wudunya sah apa enggak? Bahkan dikatakan oleh ulama, giliran kita sholat ya kita sholat. Kan sholat kan kudu pakai wudu kan, wudu dulu kan, kita harus toharoh dulu kita, anil hadas, bersih daripada hadas kita. Kata ulama, siapa orang dia melakukan ibadah, dia melakukan sholat, dia wudu, tapi dia ketika dia melakukan wudunya itu tanpa didasari oleh ilmu, dalam hal ini adalah ilmu fikih, meskipun ketika itu benar wudunya dia benar tuh, dilihatin sama ustadz, lihatin nih, kita lihatin dia umpamanya gini, kita lihatin dari awal sampai akhir wudunya betul, tapi dia nggak pernah ngaji, tapi dia nggak pernah belajar tuh tata cara wudu bagaimana. Di wudu aja dikontrol sama seorang yang paham ilmu, dilihatin, oh wudunya betul, maka ini tetap masih dianggap la yasih, nggak sah. Kenapa? Karena kebetulan saja itu betul. Tapi bisa jadi kalau dia wudu lagi betul apa kagak? Belum tentu benar, belum tentu betul. Itu lagi kebetulan aja betul. Lagi kebetulan apa? Benar dia punya wudunya. Tapi kalau orang nggak didasari dengan ilmu agama, bisa berubah gak tuh wudunya tuh? Bisa berubah. Meskipun betul dilihat sama orang yang ahli ilmu, tetap nggak dianggapnya nggak sah. Tentunya kalau wudunya nggak sah, kira-kira sholatnya bagaimana? Sah apa enggak? Ada lagi kaitannya dengan air, ya kan? Nah, ini air pun kita kudu paham kan? Kudu ngerti kita masalah air. Mana air yang boleh kita pakai buat wudu? Air mutlak, air tohir tohur, ya, air suci mensucikan, tohir mutohir. Nggak boleh kita pakai air yang mustamal, ya kan? Ada orang yang beranggapan kalau seumpamanya nih ada air, kemudian kita celupin tangan kita, walhal kita belum niat buat wudu, belum niat buat ngangkat hadas, kita celupin, nah itu namanya air mustakmal. Nah, salah paham juga. Air mustakmal itu kalau air itu kita pakai, air basuhan pertama wudu muka kita yang mengangkat hadas, itulah air yang jatuh adalah air yang mustakmal. Tapi kalau basuhan yang kedua dalam wudu kita, umpamanya yang pertama udah rapih, kan kita basuh lagi sunnah yang kedua, kita basuh lagi sunnah yang ketiga. Nah, air yang jatuh dari muka kita basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, itu tidak mengangkat hadas, karena itu adalah yang sunnah. Airnya yang kedua dan ketiga itu tidak dikatakan air apa? Mustakmal. Nah, kalau kita nggak ngaji, kira-kira ngerti apa enggak tuh? Yang ngaji benci sama majelis taklim, benci sama majelis ilmu, benci sama ulama dibenciin. Ya, makanya kita kalau ada ulama itu jangan sekedar cium tangan bolak-balik, kata saya punya guru. Ya. Kalau kita ketemu ulama jangan, wah ana muhibbin, saya cinta sama ulama. Tapi cuman cium tangan doang. Kalau ada ulama berbutaan cium tangan, tapi giliran ngajinya nggak mau gitu. Nah itu jangan. Ya. Ibarat kata ada tukang duren itu, bang duren gitu, cuman diciumin doang sama dia tuh durennya, dibeli kagak tuh duren itu. Begitu tuh. Ada ulama kita cium tangannya doang tuh, tapi ilmunya nggak kita apa? Nggak kita ambil, sayang. Jadi gitu. Ya. Nah, jadi apa? Setelah wafat para rasul, setelah wafat para nabi, ahli warisnya para nabi, para rasul siapa? Yaitu para ulama. Jadi kita kalau nggak mau ngikutin para ulama, kita mau ngikutin siapa? Cuman tadi ulama yang kita ikutin itu adalah ulama yang sejalan dengan kita, ulama-ulama akhirat,
Ulama yang takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di mana? Di negeri akhirat. Ya. Jadi wali takmili ma'asyihim, diutusnya Rasulullah kepada kita semuanya adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan kehidupan kita, ai umuri dunyahum, urusan dunia makhluknya. Ya. Wa ma'adihim, dan juga Allah Ta'ala mengutus Nabi, Allah Ta'ala mengutus Rasul. Wa ma'adihim ay walitakmili ma'adihim ay akhiratihim, untuk menyempurnakan urusan akhirat mereka, tempat kembali semua makhluk. Ya. Akhirat kita tuh. Ya. Jadi urusan dunia, urusan akhirat itu semua disempurnakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara ibadah, ya, adab-adab dijelasin tuh, diajarin kita mengenai adab-adab. Kita pengen masuk masjid, pengen keluar masjid, kan kakinya beda. Duluin kaki yang mana dulu? Sampai umpamanya kita pengen kemana, pengen ke WC, diajarin tuh kaki yang mana dulu gitu. Pengen masuk WC, pengen keluar WC, ada doanya. Sampai mohon maaf, pengen hubungan badan, ada apa? Ada doanya. Hubungan badan ada apa? Ada doanya kita. Kita kalau hubungan badan langsung apa? Doa dulu. Doanya gitu. Sampai disunahkan kita sebelum mulainya aja baca bismillah. Allah. Baca bismillah. Kenapa baca bismillah? Ini penting. Bila mana dengan hubungan tadi Allah Ta'ala karuniai anak, jadi itu dengan sebab hubungan antara suami dan istri. Istri hamil, akhirnya dia hamil, sampai bulannya keluarlah itu anak, maka sebilangan napas si anak, si orang tua dapat pahala. Dengan sebab apa? Dengan sebab baca bismillah. Jadi jangan main-main aja, langsung baca bismillah dulu. Sebilangan napas si anak kita dapat pahala. Pernah ngitung nggak nih napas kita sehari semalam kira-kira berapa ribu? Pernah antum ngitungin napas antum? 1, 2 gitu. Dikatakan dalam satu kitab, manusia sehari semalam itu napas sebanyak 124.000 kali napas. Yang bener Ustaz. Ya hitung aja sendiri. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Coba ada antum deh. Sehari semalam sebanyak 124.000 kali napas. Sama seperti jumlah bilangan para nabi, 124.000 nabi. Sama seperti jumlah bilangan jenggotnya nabi. Antum jenggotnya berapa lembar antum? Berapa lembar antum nih punya jenggot nih? Pernah gak antum ngitungin jenggot itu? Nah, pernah. Kalau istri kita kan ngitungin duit kita mulu ya. Jenggotnya Nabi sebanyak 124.000 lembar. Napas si anak, napas manusia dikatakan sebanyak sehari semalam adalah 124.000 kali napas. Kalau kita baca apa? Baca bismillah. Pengen masuk rumah, ada doanya. Pengen keluar rumah, ada doanya. Siapa yang ngajarin tuh? Doa-doa itu warid dari siapa? Datang dari siapa? Dari Nabi. Pengen berkendaraan kita nih, ada doanya.
ya kan? Keluar dari WC kita ada doanya kita. Pengen makan, ada doanya. Setelah makan ada zikirnya kah? Ada gak doanya? Ada. Itu yang ngajarin seperti itu siapa? Rasulullah. Kalau enggak diutus Rasulullah kepada kita semuanya, kita nggak bakal paham, kita nggak bakal ngerti gitu-gituan. Oh, hebatnya tuh kita. Agama Islam nih, khususnya nih agama Islam semuanya adab-adab diajarin tuh. Yang nggak ada mungkin di agama-agama lain nggak ada, nggak diajarin. Cuman di agama kita semuanya ada doanya. Nah, dengan sebab apa? Itu Allah Ta'ala utus Nabi kita, Nabi Muhammad. Bagaimana dengan cara pergaulan kita? Yang ngajarin Rasulullah. Bagaimana cara pernikahan? Harus ada wali, harus ada saksi. Kalau umpamanya bagaimana nih ada anak cuman hamilnya di luar nikah, siapa yang jadi wali? Itu ada ilmunya. Ini nikah. Ternyata nih anak ini dulunya anak hasil apa? Hasil zina. Ya. Nah, nanti dilihat tuh. Ya. Nanti dilihat nih, dalam masalah ini panjang, bukan babnya nih. Ya. Nah itu kita tuh kudu tahu siapa walinya. Siapa walinya kita kudu paham. Kita kudu ngerti di situ. Ya. Nah semuanya diatur. Bagaimana transaksi itu. Ya, semuanya ada. Itu kenapa? Karena demi kemaslahatan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar teratur, biar terarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para nabi, Allah Ta'ala utus para rasul. Ya. Nah ini insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Sudah selesai pembahasannya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita, guru kita yang biasa hadir di hadapan kita, Al-Ustaz Bapak Imron Lutfi yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mungkin ada di antara keluarga kita yang kurang sehat, lagi sakit, yang memiliki hajat, semoga Allah Ta'ala luluskan hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللغة فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي
عند الحبيب وصحبي عداد الشمب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله على بركات الله يفي نعمه يكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان يا رسول الله سلام عليك ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.